Bab 501, Jahe sudah tua dan pedas. Meskipun masalah peningkatan tingkat kultivasi telah berakhir, Situ Cangkong berkata lagi, Saudara Ye, saya harap Anda mempertimbangkan kembali saran saya sekarang dan bergabung dengan Paviliun Suanyuan kami sebagai tetua keempat dan bertanggung jawab atas pelatihan senjata surgawi rencana. Ye Bufan dia menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, kami baru saja membicarakannya. Ambisi saya adalah menjadi seorang dokter kecil. Mengobati penyakit dan menyelamatkan bakat adalah pengejaran seumur hidup saya. Situ Cangkong menggosok tangannya dan berkata, Adik Ye, kami di Paviliun Suanyuan sangat membutuhkan bakat seperti Anda. Selama Anda setuju untuk bergabung, persyaratan apapun dapat dinegosiasikan. Dan lelaki tua itu berkata bahwa dia membantu Anda barusan, jadi dia harus memberimu wajah, kan? Tapi sekarang tidak mungkin. Dia sangat optimis dengan pemuda di depannya, tetapi pihak lain tidak punya uang, jadi dia hanya bisa menggunakan masalah ini sebagai sebuah alat tawar-menawar. Ye Bufan tersenyum dan berkata, Senior Situ, satu halaman adalah satu halaman. Sebagai ucapan terima kasih atas bantuan yang baru saja Anda berikan kepada saya akan memberi Anda 2 rumah di sini. Apakah menurut Anda ini baik-baik saja? Bertekad. Kamu menolak orang tuaku, kan? Ye Bufan berkata, ini salahmu. Situ Cangkong mendengus dan berkata kepada Sima Wei, Nak, ambilkan aku kotak itu. Sima Wei tidak tahu apa itu. Menggunakan kotak itu saat ini, tapi dia tetap berlari keluar dengan patuh, dan masuk beberapa saat kemudian dengan membawa kotak kayu besar. Kotak ini berukuran sekitar 1 meter persegi, diikat erat dan terlihat cukup berat. Sima Wei berkata, kakek Situ, apa beratnya di dalam ini? Kotak kayu ini memang sangat berat. Jika budidayanya belum mencapai tingkat Xuanji Zokchen, dia mungkin tidak akan bisa mengangkatnya. Senyuman licik muncul di wajah Situ Cangkong, dia menepuk kotak itu dan berkata, ini adalah harta karun yang besar. Rencana senjata surgawi kita bergantung padanya. Melihat lelaki tua itu sangat menghargai kotak ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak memindai itu dengan kesadaran rohaninya, dan dalam sekejap, ada badai di hati saya. Situ Cangkong mengulurkan jarinya dan menggeseknya, dan energi pedang yang tajam langsung membuka tutup kotak kayu itu. Penasaran, Sima Wei membuka tutupnya dan melihat tripod perunggu kuno di dalamnya. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan kuali tersebut. Kuali itu tidak terlihat terlalu besar, tapi sangat berat. Kuali itu ditutupi dengan pola sederhana dan tampak seperti perunggu, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia tidak tahu dari bahan apa kuali itu dibuat dari. Di depan kuali obat terukir 2 karakter kuno yang sangat sederhana. Meskipun dia tidak mengenali kedua karakter ini, dia bisa merasakan suasana kuno yang sunyi. Ye Bufan, yang memiliki kesadaran spiritual, secara alami berbeda dari apa yang dilihat orang lain. Pada saat ini, tripod kuno di matanya memancarkan aroma obat yang samar dan energi spiritual yang sekokoh substansi. Ini bukan hanya kuali obat, tetapi juga senjata ilahi. Di matanya, ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Dia mengulurkan tangannya dan perlahan membelai pola halus dari kuali obat, dan bergumam, ini adalah kuali dewa obat. Dewa pengobatan adalah 2 karakter kuno, dan itu juga merupakan nama kuali ini. Melihat tampangnya yang terobsesi, Situ Cangkong menjadi semakin bangga, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana, adik Ye, bayiku baik-baik saja, bukan? Dia mengatakan ini dengan sangat terampil, terutama menekankan 4 kata, sayangku, untuk sesaat, implikasinya adalah benda ini milikku. Ye Bufan akhirnya terbangun dari obsesinya, memandang Situ Cangkong dan berkata, Senior, tolong beri saya harga. Berapa biaya untuk memberi saya tripod ini? Tidak ada uang, selama Anda bergabung dengan saya di Paviliun Suanyuan, tripod ini akan diberikan kepadaku. Tripod itu akan segera menjadi milikmu. Situ Cangkong berkata dengan senyuman tua seperti rubah di wajahnya, seolah-olah dia telah mencubit nyawa pemuda itu, mengetahui bahwa dia pasti akan menyetujuinya, setengah dari itu. Ye Bufan menghela nafas dan mendesah bahwa jahe masih pedas ketika dia tua. Orang tua itu mungkin tahu dari Sima Wei bahwa dia ingin mencari kuali obat,
jadi dia secara khusus menyiapkan harta karun yang begitu besar, dan dia sudah siap sepenuhnya. Selain itu, lelaki tua itu juga mampu menjaga ketenangannya. Pertama-tama dia mengeluarkan perintah presiden, dan kemudian mengeluarkan jarum ilahi Feihe sebagai biaya pengobatan, tetapi dia tidak pernah membuka kuali obat ilahi, hanya untuk akhirnya menegosiasikan persyaratan dengannya. Menjadi salah satu dari 3 tetua paviliun Xuanyuan memang tidak mudah. Dia ingin menolak, tapi dia tidak bisa berpisah dengan kuali obatnya, jadi dia hanya bisa berkata tanpa daya, kamu menang. Situ Cangkong tertawa, benar, senang sekali bisa bergabung dengan paviliun Xuanyuan, kita akan menjadi satu keluarga sekarang. Sima Wei kemudian mengerti mengapa lelaki tua itu baru saja mengatakan bahwa rencana prajurit surgawi mengandalkannya. Ternyata itu adalah harta karun Ye Bufan. Pantas saja dalam perjalanan ke sini begitu misterius sehingga saya tidak membiarkan diri saya melihat apa yang ada di dalamnya. Sekarang saya melihatnya karena saya takut membocorkan rahasianya. Ye Bufan mengambil kuali dewa obat di tangannya dan berkata dengan kagum, katakan padaku, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan dengan rencana senjata surgawimu, dan apa yang bisa aku lakukan? Situ Cangkong meluruskan ekspresinya dan berkata, tentang ini soalnya, kami bertiga orang tua itu sudah lama mendiskusikannya, dan dia punya beberapa ide sebelum kejadian ini. Saat ini, banyak negara yang berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kekuatan departemen khusus mereka metode transformasi manusia secara mekanis. Dinasti Dakuan menggunakan modifikasi biokimia pada manusia. Kami telah melakukan penelitian yang cermat terhadap kedua metode ini sejak lama, dan akhirnya memutuskan bahwa tidak satu pun dari keduanya yang cocok. Untuk kami di Tiongkok, baik itu modifikasi mekanis, manusia atau modifikasi biokimia manusia. Ada kesenjangan besar dengan negara-negara maju di Barat dalam segala aspek. Sekalipun kita mengikuti jalur ini, hasilnya tidak akan terlalu baik. Kita hanya bisa mengambil kebijaksanaan orang lain di balik layar, dan itu sepenuhnya perilaku bodoh mengorbankan kekuatan sendiri untuk memanfaatkan orang lain. Kata Sima Wei, kakek situ, kamu benar. Jika kita menjadi manusia yang dimodifikasi secara biokimia dan mekanis, kita pasti tidak akan bisa dibandingkan dengan negara-negara Barat. Situ Cangkong berkata, teknologi hanyalah salah satu alasannya. 2 metode terpenting sepenuhnya bertentangan dengan kehendak surga. Ye Bufan meletakkan kuali dewa obat di tangannya dan bertanya dengan penuh minat, kalau begitu, sesuai keinginan para senior, paviliun Xuanyuan telah disiapkan. Metode mana yang harus kita ambil? Tentu saja kita harus menggunakan kekuatan kita sendiri. Situ Cangkong berkata, seni bela diri adalah harta yang ditinggalkan oleh nenek moyang Tiongkok kita. Meskipun agak menurun selama bertahun-tahun, itu tidak sebanding dengan yang ada di Barat. Ketiga orang tua itu mendiskusikan dan memutuskan bahwa rencana prajurit surgawi didasarkan tentang peningkatan pesat budidaya prajurit dan dengan cepat membentuk tim khusus yang sangat kuat melalui penggunaan latihan dan ramuan, yaitu prajurit surgawi yang akan melindungi Tiongkok. Kata Sima Wei, kakek situ, metode ini bagus. Metodenya adalah yang terbaik, tetapi sangat sulit untuk diterapkan, jika tidak maka tidak akan tertunda sampai sekarang. Kami adalah yang terbaik dalam Kung Fu Tiongkok, tetapi keterampilan apapun harus dipraktikkan. Dibutuhkan 10 atau 8 tahun untuk mencapainya sesuatu, dan pil untuk meningkatkan kultivasi Anda dengan cepat sulit ditemukan, dan hanya beberapa sekte tersembunyi yang memilikinya. Situ Cangkong berkata, setelah beberapa waktu penjelajahan, kami hampir menyerah pada rencana ini. Kakak Ye tiba-tiba muncul, kami melihat harapan lagi. Melihat cara dia memandangnya, kulit kepala Ye Bufan terasa sedikit mati rasa, dan dia hanya curiga ada yang tidak beres dengan lelaki tua ini. Hobi khusus. Bab 502 Daging Biksu Tang. Situ Cangkong terus berkata dengan penuh semangat, kamu memiliki kultivasi seperti itu di usia muda. Kamu benar-benar jenius dalam seni bela diri. Bahkan ketika orang tua itu seusiamu, kultivasinya tidak setinggi milikmu. Yang paling penting adalah itu keterampilan medis Anda bagus. Anda sangat jelas tentang kondisi fisik, dan Anda juga dapat menyempurnakan ramuan untuk membantu orang dengan cepat meningkatkan budidaya mereka. Oleh karena itu,
Anda adalah bakat yang dibuat khusus untuk rencana senjata surgawi, dan itu yang terbaik untuk Anda untuk bertanggung jawab. Ye Bufan berkata, Senior Situ, memang benar saya seorang dokter, tetapi tidak mudah untuk membantu orang meningkatkan tingkat kultivasi mereka dengan cepat. Tingkat akhir surga dalam waktu singkat adalah Anda telah tinggal di alam ini. Akumulasi 20 tahun sudah cukup, jadi saya bisa membuat terobosan dalam satu gerakan. Dalam proses ini, saya hanya membantu mendorongnya. Situ Cangkong tersenyum, menunjuk ke arah Sima Wei dan berkata, Saudara Ye, lupakan aku, apa yang terjadi dengan tingkat kultivasi gadis ini? Tampaknya dia telah meningkat sejak dia bertemu denganmu. Dia naik dari tahap awal tingkat Suan ke tingkat Dzogchen hanya dalam 1 bulan. Dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk prajurit biasa, bukankah ini perbaikan yang cepat? Sima Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika lelaki tua itu menyebutkan bahwa dia telah meningkatkan tingkat kultivasinya. Ini, Ye Bufan ragu-ragu sejenak. Situ Cangkong berkata, Saudara Ye, jangan menyangkalnya. Mari kita lupakan gadis ini dan membicarakan tentang An Yimo di sebelahmu. Sejauh yang saya tahu, dia hanyalah orang biasa sebelumnya, dan tiba-tiba dia menjadi seorang pejuang. Dia telah mencapai level Suanji Dzogchen dalam semalam, apakah ini tidak ada hubungannya denganmu? Petik 2. Pihak lain adalah bos pavilion Suanyuan, jadi tidak mengherankan jika Ye Bufan mengetahui hal ini. Dia berkata, Senior Situ, sejujurnya, saya membantu meningkatkan budidaya mereka berdua, tetapi itu bukan nilai referensi. Situ Cangkong berkata, bagaimana saya bisa mengatakan ini? Bisakah Anda membantu mereka meningkat? Kultivasi secara alami dapat membantu orang lain mencapai kesuksesan dengan cepat. Ini benar-benar tidak berhasil. Ye Bufan akhirnya memutuskan untuk memperjelas masalah ini, jika tidak, orang-orang tua di pavilion Suanyuan akan menunggunya membantu mereka menciptakan seorang master dalam semalam tentang Legiun. Dia menjelaskan secara singkat dan ringkas situasi Sima Wei dan An Yimo, dan kemudian berkata, Situ Senior, alasan mengapa mereka dapat meningkatkan kultivasi mereka begitu cepat sepenuhnya karena gabungan kultivasi mereka dengan saya. Saya pikir rencana Anda untuk prajurit surgawi adalah tidak semua wanita dilatih, dan bahkan wanita tidak dapat mengadopsi metode ini. Kalau tidak, apa yang akan terjadi padaku? Jadi begitu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, ekspresi kekecewaan melintas di wajah Situ Cangkong. Dia berpikir sejenak dan berkata, Saudara Ye, dapatkah Anda memberitahu saya apakah ada cara untuk membantu orang meningkatkan tingkat kultivasi mereka dengan cepat? Ada cara. Efek ini dapat dicapai melalui obat-obatan dan beberapa metode kultivasi khusus, tapi kecepatannya pasti tinggi. Tidak secepat mereka. Situ Cangkong berkata, ini cukup. Saya khawatir hanya Anda satu-satunya di dunia yang memiliki kemampuan ini, jadi paling cocok bagi Anda untuk memimpin dari rencana senjata surgawi. Ye Bufan tidak menolak lagi. Dia berkata, saya dapat membantu pavilion Suanyuan menyelesaikan rencana senjata surgawi ini, tetapi ada syaratnya. Melihat bahwa dia akhirnya setuju, Situ Cangkong berkata dengan gembira, sebagai selama Anda setuju, ada apa? Tidak peduli apa kondisinya. Ye Bufan berkata, saya hanya bertanggung jawab atas pelatihan jangka pendek proyek Tianbing, dan saya tidak bertanggung jawab atas hal lain. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, saya akan tetap kembali menjadi dokter. Dia punya idenya sendiri. Tidak apa-apa membantu pavilion Suanyuan untuk waktu yang singkat, tetapi dia tidak ingin terikat pada rencana senjata surgawi ini. Oke, aku akan meminta Sima Yatu untuk bekerja sama denganmu. Saat kamu pergi, dia akan bertanggung jawab penuh atas seluruh rencana pasukan surgawi. Situ Cangkong langsung setuju, tapi dia mencibir di dalam hatinya, dan angan-angannya terngiang-ngiang. Anda dan Sima Wei adalah kultivator ganda. Jika Sima Wei mengalami kesulitan dalam mengambil alih proyek senjata surgawi, bisakah Anda tetap duduk diam dan tidak melakukan apapun? Meskipun Ye Bufan dapat melihat apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Dia tidak punya pilihan selain berkata, tidak ada yang lain. Kapan rencana prajurit surgawi akan dimulai? Situ Cangkong berkata, lokasi rencana prajurit surgawi telah dipilih di kota Jiangbei,
kami memiliki pangkalan pelatihan rahasia sebelum pavilion Xuanyuan, jadi kami bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha kamu. Itu yang terbaik. Masih banyak hal yang harus aku tangani di sini. Ye Bufan berkata, satu hal lagi, aku harus merahasiakannya dan jangan membocorkannya. Membantu master tingkat surga untuk memecahkannya melaluinya dengan cepat, ini jelas merupakan hal yang mengejutkan. Anda harus tahu bahwa sangat sulit untuk meningkatkan kultivasi Anda setelah mencapai tingkat bumi, apalagi tingkat surga. Jika master tingkat surga lainnya mengetahui bahwa dia memiliki kemampuan ini, dia akan segera menjadi daging biksu Tang yang diperjuangkan semua orang, dan tidak akan pernah ada kedamaian di masa depan. Jangan khawatir, hanya kami bertiga, Sima Yatu, yang tahu tentang masalah ini. Kami tidak akan pernah memberitahu orang lain. Sima Cangkong merasakan sakit di kemaluannya saat dia berbicara rahasia. Bagaimana dia bisa berani memberitahu orang lain tentang cara perbaikan yang aneh ini? Mungkinkah dia ditendang sebelum dia berhasil menembus kemacetan? Dia adalah ahli pedang yang agung, mengapa dia harus kehilangan muka? Setelah masalah tersebut dibicarakan, Sima Wei dan Situ Cangkong meninggalkan komunitas Sanadu bersama-sama, dan Ye Bufan pun kembali ke Villa Yundingshan. Saat itu sudah tengah malam, tapi Qin Cucu dan An Yimo belum tidur, dan sedang menonton TV bersama di ruang tamu. Melihat dia memasuki pintu, kedua gadis itu berdiri bersama. Xiao Fan, kamu kembali. Seorang Yimo mau tidak mau mendatanginya. Baru setengah jalan, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berhenti lagi, menatap Qin Cucu di sebelahnya dengan canggung. Ini juga merupakan roh jahat yang mengganggunya akhir-akhir ini. Dia sangat mencintai pria di depannya sehingga dia tidak bisa tidur di malam hari, dan dia tidak bisa menahan diri, tetapi pria itu juga adalah pacar sahabatnya. Karena itu, aku menderita penyiksaan ganda baik hati nurani maupun emosi. Aku tidak ingin menyesali sahabatku, aku juga tidak ingin kehilangan pria yang sangat kucintai. Sayangnya, tidak ada solusi yang dapat ditemukan untuk masalah ini, dan semuanya seakan menemui jalan buntu. Dia pernah berpikir untuk pergi dari sini dan melarikan diri dari situasi yang tidak dapat dia selesaikan, tetapi dia tidak bisa melepaskan persahabatan atau cinta. Qin Cucu tidak menunjukkan sesuatu yang aneh dan melangkah maju untuk menyapa. Ye Bufan mengucapkan beberapa patah kata kepada mereka, dan kemudian bergegas ke ruang alkimia yang telah dia persiapkan. Dia ingin melihat seberapa efektif ramuan yang dimurnikan oleh Senong Cauldron. Setelah dia pergi, Qin Cucu menarik An Yimo untuk duduk di sofa lagi dan bertanya, Momo, apakah kamu menyukai Xiao Fan? Aku. Seorang Yimo ragu-ragu untuk waktu yang lama. Tapi aku tidak tahu bagaimana menjawabnya, tidak mengakui atau menyangkalnya. Qin Cucu berkata, oke, jangan menyangkalnya. Saya tidak bodoh. Saya sudah lama melihat bahwa Anda menyukai Xiao Fan. Bab 503, jangan biarkan kekayaan jatuh ke tangan pihak luar. Cucu, maafkan aku. Seorang Yimo menundukkan kepalanya, tampak bersalah. Qin Cucu berkata, itu hakmu untuk menyukai Xiao Fan, mengapa kamu harus meminta maaf padaku? Cucu, tolong jangan marah padaku, oke? Aku benar-benar tidak bermaksud merampokmu. Seorang Yimo juga ingin mengatakannya. Ketika dia mengatakan sesuatu, Qin Cucu menyela dan berkata, Momo, siapa bilang aku akan marah? Melihat senyuman di wajahnya tidak terlihat seperti dia berpura-pura, An Yimo berkata berbeda, apakah kamu dan Xiao Fan sama? Palsu, dia bukan pacarmu. Tidak, dia pacarku, dan aku sangat menyukainya. Tapi, seorang Yimo bingung dan tidak melakukannya tidak tahu harus berkata apa. Oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Qin Cucu meraih tangannya dan berkata, Momo, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Aku sudah lama tahu bahwa Xiao Fan bukanlah orang biasa dan pasti akan disukai oleh gadis yang tak terhitung jumlahnya. Sebaliknya, kamu adalah sahabatku, dan kekayaanmu tidak akan ditransfer ke orang lain. Lebih baik kamu menyukainya daripada yang lain. Petik 2. Ini, Cucu, kamu sedang membicarakannya. Apakah kamu serius? Seorang Yimo tidak dapat mempercayai telinganya.
Dia tidak menyangka bahwa pertanyaan pilihan ganda yang telah mengganggunya begitu lama akan menjadi seperti itu, hasilnya. Tentu saja itu benar. Jika kamu ingin memonopoli orang luar biasa seperti Xiao Fan, kamu hanya akan menambah masalah pada dirimu sendiri, tanpa efek apapun, dan kamu bahkan mungkin kehilangan dia. Qin Cucu berkata, Mo, jika kamu benar-benar menyukainya Xiao Fan, kamu harus siap secara mental. Tidak mungkin kamu menjadi satu-satunya wanita, atau kami menjadi satu-satunya, jadi kamu harus memikirkannya sekarang dan jangan menyesalinya di masa depan. Dia tumbuh dewasa, dalam Dava. Keluarga sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Sebaliknya, mereka takut sahabat mereka tidak dapat menerimanya, sehingga mereka mulai melakukan pekerjaan ideologis. Saya tahu ini, dan saya tidak akan menyesalinya. Setelah memastikan bahwa Qin Cucu benar-benar tidak peduli, An Yimo menghela nafas lega dan berkata, persyaratan saya tidak tinggi, selama Xiao Fan benar-benar menyukai saya. Di sisi lain, Ye Bufan tidak mengetahui hal ini, dan telah mengeluarkan kuali dewa pengobatan dan mulai membuat ramuan. Aktifkan Medicine Cauldron sesuai dengan metode yang diwariskan. Setelah energi sebenarnya disuntikkan ke dalamnya, Medicine Cauldron di depan Anda tiba-tiba berukuran lebih dari 2 kali lipat dan memancarkan aura terbakar. Benar saja, itu hal yang bagus. Ye Bufan memuji, lalu menjentikkan jarinya, dan gumpalan api ramuan ditembakkan ke dalam kuali obat. Baru saja terdengar ledakan. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Setelah pil masuk ke dalam kuali, pil itu dengan cepat membesar dan berubah menjadi nyala api yang berkobar. Berbeda dari api biasa, dan fire dikendalikan oleh kesadaran spiritual Ye Bufan, dan daya tembaknya dapat disesuaikan kapan saja. Ketika kuali sudah benar-benar panas, dia mulai mengeluarkan bahan obat dan memasukkannya ke dalam kuali obat melalui pintu masuk obat. Dia memiliki kesadaran untuk dengan mudah mengontrol panas pemurnian obat. Sekitar setengah jam kemudian, aroma ramuan yang kuat memenuhi ruang alkimia. Segera setelah itu, tungku pil mengeluarkan kicauan yang jelas, lalu 7 pil hitam kecil terbang dalam garis lurus dan jatuh dengan rapi ke dalam botol giok yang disiapkan oleh Ye Bufan. Benar saja, ini adalah hal yang bagus. Ini benar-benar dapat memurnikan ramuan bermutu tinggi dengan pola ramuan kali ini. Ye Bufan menyempurnakan suan-suan dan kali ini, tetapi ramuan di tangannya sekarang benar-benar berbeda dari yang telah dia sempurnakan sebelumnya. Masing-masing terlihat jernih, seperti permata langka, dan juga dipenuhi pola ramuan emas, yang merupakan ciri khas ramuan kelas atas. Tidak buruk, Ye Bufan sangat puas dengan ramuan yang dia sempurnakan kali ini. Tidak hanya secara efektif menghilangkan efek samping dari Linear Millennium Razor, tetapi juga jauh lebih efektif dari sebelumnya. Dia memperoleh tungku ramuan berkualitas tinggi, tetapi dia tidak berhenti di situ dan terus menyempurnakan ramuan tersebut. Dia akan bergegas ke kota Jiangbei, dan dia harus membuat lebih banyak persiapan, setidaknya meninggalkan lebih banyak ramuan untuk kerabat, teman, dan bawahannya. Sejak saat itu, aroma ramuan yang kuat tercium dari waktu ke waktu di ruang alkimia, dan botol demi botol ramuan bermutu tinggi dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan olehnya. Pada hari kedua, Ye Bufan membagikan ramuan yang dia sempurnakan kepada orang-orang di sekitarnya. Nyonya Dao, Gao Daqiang, keluarga Tang, dan keluarga Ye semuanya menerima ramuan yang sesuai dengan tingkat budidaya mereka saat ini. Selain itu, jumlah ramuannya cukup bagi mereka untuk berlatih dalam jangka waktu tertentu. Setelah menyelesaikan semua ini, dia datang ke Longteng Pharmaceutical. Sebagai pimpinan perusahaan, dia sudah beberapa hari tidak datang ke sini. Di ruang konferensi kelompok, dia berkata kepada manajer menengah dan senior perusahaan, bagaimana situasi perusahaan sekarang. An Yimo berkata, situasinya sangat baik. Setelah kami menurunkan harga obat-obatan sebelumnya, kami segera mendapatkan kembali pasar. Kaifeng Pharmaceutical kini telah sepenuhnya diusir dari kota Jiangnan. Petik 2. Menurut harga obat yang ditetapkan oleh Ye Bufan kemudian, mereka menjual dengan kerugian, dan Kaifeng Pharmaceutical tentu saja tidak mampu melawan perang harga ini dengan mereka. Ya, tapi bagaimana dengan obat baru yang kita kembangkan nanti? Apakah sudah ada di pasaran?
Pada titik ini, dia melihat ke supervisor laki-laki yang bertanggung jawab atas penjualan. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Saya ingat ketika Anda sedang menguji obat-obatan tersebut, bagaimana efeknya? Tuan Ye, efeknya sangat bagus. Ketika supervisor pria mengatakan ini, dia berdiri dan menjadi sangat energi bahwa dia benar-benar mengangkat kepalanya di depan wanita itu. Dia berkata dengan penuh semangat, Tuan Ye, sekarang bukan hanya saya, tetapi juga banyak teman di sekitar saya sudah mulai membeli obat perusahaan kami, dan mereka semua mengatakan bahwa itu sangat efektif. Tuan Ye, dan kami. Supervisor baru saja selesai berbicara, sebelum Ye Bufan sempat bertanya, ketiga bawahan wanita yang sedang menguji obat mulai berbicara dengan penuh semangat. Tuan Ye, sejak saya menggunakan losion kecantikan kulit perusahaan kami, bintik-bintik di wajah saya telah hilang sama sekali. Kulit saya sangat halus, tanpa noda apapun. Tuan Ye, kerutan di wajah saya telah hilang. Sekarang, kata orang aku 10 tahun lebih muda. Pak Ye, ternyata ada kantung di bawah mataku, tapi sekarang sudah hilang sama sekali. Sifat perempuan adalah mencintai kecantikan. Ketiga bawahan perempuan ini pernah benar-benar terpesona oleh lotion yang mempercantik kulit. Setelah produk diluncurkan, saya pertama kali membeli paket besar untuk diberikan kepada kerabat dan teman saya. An Yimo menyimpulkan, lotion kecantikan kulit di Longyang dan Hekami segera dikenali oleh pasar karena efeknya yang luar biasa setelah diluncurkan. Penjualan sedang booming, dan permintaan melebihi pasokan setiap hari. Untuk mencegah produk palsu mempengaruhi pasar kami, sekarang kami menggunakan produk anti pemalsuan paling canggih di pasaran dan menggunakan penjualan titik tetap. Manajer penjualan berkata dengan bersemangat, Tuan Ye, Anda tidak tahu, penjualan kami dalam satu hari sudah cukup untuk hari sebelumnya bulan. Dalam hal penjualan obat-obatan, An Yimo juga menjadi bersemangat, dengan Longyang dan losion penutrisi kulit, ditambah tablet Yangsin dan pil penutrisi ginjal yang sebelumnya ada di pasaran. Kami telah sepenuhnya menduduki pasar tradisional Tiongkok, pasar obat di kota Jiangnan, dan bahkan di lapangan juga berdampak besar pada pengobatan barat. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mempromosikan pasar dan mendorong obat-obatan kita ke kota Jiangbei dan bahkan provinsi Jiangnan seluruh China dan dunia. Dalam beberapa hari terakhir, agen farmasi dari seluruh negeri datang ke Longteng Pharmaceutical, ingin mewakili produk kami. Namun, kapasitas produksi kami saat ini hanya untuk swasembada, dan penjualan kami sendiri adalah tidak cukup, jadi tentu saja kami tidak akan menyerahkannya kepada mereka. An Yimo berkata, saya baru saja menambahkan 2 jalur produksi. Masalah kapasitas produksi akan segera teratasi. Kemudian kami dapat menemukan agen untuk mewakili produk kami. Bab 504 Ciuman Bayi. Ye Bufan berkata, serahkan masalah ini padamu untuk ditangani. Saya hanya bertanggung jawab mengirimi Anda amplop merah pada akhir tahun. Dia tidak baik atau tertarik dengan masalah produksi ini, jadi dia menyerahkannya begitu saja kepada An Yimo. Setelah pertemuan, kedua orang itu meninggalkan ruang konferensi bersama. Seorang Yimo berkata, Xiao Fan, cucu kebetulan punya waktu siang hari ini. Bagaimana kalau kita bertiga pergi makan bersama? Membuat janji untuk pergi ke sana. Ayo makan malam dengan ibuku. Oh, mari kita tunggu hari lain. Ekspresi kekecewaan melintas di wajah An Yimo. Meskipun dia tinggal bersama Ye Bufan setiap hari, mereka tidak punya banyak waktu. Kesempatan untuk berkomunikasi bersama, lebih menyedihkan lagi saat makan. Mengapa kita harus mengubah hari? Ye Bufan berkata, mengapa kamu tidak ikut denganku menemui ibuku di siang hari? Mata seorang Yimo pertama kali bersinar terang, bertemu orang tuanya berarti dia mengenali dirinya sendiri. Tapi lalu dia berkata dengan ragu-ragu, apakah ini pantas? Ye Bufan tersenyum dan berkata, apa yang tidak pantas tentang ini? Hanya menantu perempuan jelek yang takut bertemu mertuanya. Kamu sangat cantik, kenapa kamu harus gugup? Seorang Yimo berkata, aku bukan itu maksudmu, hanya saja. Aku akan pergi dengan cucu, oke. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir, pikir ibuku sangat konservatif. Bukankah itu merepotkan? Kalau begitu,
bagaimana caramu mengenalkanku pada cucu? Petik 2. Itu sangat kuno. Tahukah kamu apa maksudnya? Ye Bufan tersenyum dan berkata, ide ibu saya adalah semakin banyak menantu perempuan, semakin baik, dan semakin banyak cucu, semakin baik. Ini adalah cara yang paling tradisional dan konservatif. Seorang Yimo menghela nafas lega, namun tetap berkata dengan genit, aku benci, siapa bilang aku ingin menjadi istrimu? Dia mengeluarkan ponselnya dan memberitahu Qin Cucu berita itu. Ini bukan pertama kalinya Qin Cucu datang menemui Ouyang Lan, jadi tidak ada masalah. Mereka bertiga membeli beberapa hadiah di siang hari dan datang ke restoran Sui Jiangnan. Mereka terkejut ketika mereka masuk. Dia menemukan bahwa He Suang-Suang sedang mengobrol dan tertawa dengan Ouyang Lan di dalam ruangan. He Suang-Suang mengetahui pentingnya hubungan yang baik dengan ibu mertuanya. Baru-baru ini dan datang hari ini karena dia punya waktu. Melihat putranya telah membawa kembali 2 gadis cantik, dia sedikit terkejut pada awalnya, lalu tidak berkata apa-apa dan dengan hangat menyambut mereka berdua untuk masuk. Qin Cucu, An Yimo dan He Suang-Suang juga saling mengenal satu sama lain, keberadaan, tidak ada kecanggungan di antara mereka. Ye Bufan juga memanggil Lady Dao, dan mereka berenam menikmati makan siang yang menyenangkan. Ketiga gadis itu pergi satu demi satu, dan tidak ada yang meminta Ye Bufan untuk menemani mereka, inilah yang membuat mereka pintar. Setelah mereka pergi, Ouyang Lan menarik Ye Bufan untuk duduk di sebelahnya dan berkata dengan serius, nak, ada sesuatu yang ingin ibu sampaikan kepadamu. Ye Bufan berkata, Bu, beritahu aku jika ada yang harus kamu lakukan. Petik 2. Katakan padaku, berapa banyak pacar yang kamu punya? Petik 2. Ini, Ye Bufan, menghitung, lalu mengulurkan tangan. 3 gadis hari ini ditambah Gu Qingcheng dan Sima Wei yang tidak hadir, tepatnya ada 5 orang. Aku harus memilih salah satunya. Petik 2. Ye Bufan sedikit gugup. Sungguh tidak mudah menghadapi jika ibunya memaksanya melakukan itu. Meskipun dia memiliki lebih banyak pacar sekarang, dia peduli pada masing-masing gadis ini dan tidak menginginkan satu pun dari mereka. Sakit hati. Gadis mana yang kamu suka adalah urusanmu sendiri. Ibu tidak akan melakukan itu. Petik 2. Ouyang Lan berkata, tapi ada sesuatu yang benar-benar perlu kamu selesaikan sekarang. Faktanya, kamu punya ciuman bayi. Petik 2. Apa? Aku punya bayi untuk dinikahi. Kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak mendengarmu menyebutkannya? Ye Bufan benar-benar terkejut dengan berita itu. Jika Ouyang Lan tidak mengatakannya dengan serius, dia akan mengira begitu sedang bercanda. Jangan tidak sabar untuk mendengarkan, aku akan memberitahumu pelan-pelan. Ouyang Lan berkata, apakah kamu masih ingat Paman Defu yang sering datang ke rumah kami ketika kamu masih kecil? Kepada Paman Defu, Ye Bufan memang ingat Paman Defu yang disebutkan oleh Ouyang Lan, yang bernama Wang Defu. Dalam kesannya, dia adalah pria parubaya yang sangat jujur dan jujur. Saya sering melihatnya saat pertama kali mengingatnya, namun tiba-tiba menghilang. Dia masih muda saat itu dan tidak pernah menanyakannya. Ouyang Lan berkata, pamanmu Defu berasal dari kota Jiangbei. Saat itu dia sedang berbisnis di kota Jiangnan dan secara tidak sengaja jatuh ke sungai. Saat itu, saya mengajakmu keluar untuk menjual roti kukus, dan kamu melihat sesuatu di dalam air, dengan mata tajammu. Paman Defu, kebetulan saya memiliki tali di dalam mobil saat itu, jadi saya melemparkannya ke bawah dan menyelamatkannya. Saat itulah Ye Bufan mengetahui tentang hubungan antara Wang Defu dan keluarganya. Ouyang Lan melanjutkan, Paman Defumu adalah pria yang jujur. Dia selalu berterima kasih kepada keluarga kami karena masalah ini. Dia tidak hanya membeli banyak barang bagus untuk keluarga kami, dia juga bersikeras untuk menikahkan bayi antara putrinya dan kamu. Petik 2. Kamu masih muda saat itu, jadi aku tidak terlalu memperhatikannya. Jadi aku setuju dengan santai. Setelah mengetahui keseluruhan ceritanya, Ye Bufan tersenyum dan berkata, karena aku punya istri, apakah kamu begitu cemas tentang hal itu? Kamu ingin aku pergi kencan buta? Jangan khawatir, dengarkan aku pelan-pelan, kata Ouyang Lan,
pamanmu Defu bekerja di kota Jiangnan selama 2 tahun dan kemudian kembali ke kota Jiangnan. Kota Jiangbei. Belakangan, bisnisnya menjadi semakin besar. Kami semakin kaya dan miskin, dan hidup kami semakin buruk setiap hari. Dalam keadaan seperti itu, saya tidak berani menyeret gadis ini ke bawah sebagai lelucon dan jangan menganggapnya serius. Saya tidak menyangka Paman Defu Anda selalu serius. Dia menelepon saya kemarin dan menyebutkan masalah ini, meminta Anda pergi ke kota Jiangbei setelah lulus kuliah untuk mengatur pernikahan kalian berdua. Ye Bufan berkata, sudah bertahun-tahun, bagaimana Paman Defu menghubungi Anda? Ouyang Lan berkata, Paman Defu Anda adalah orang baik yang membalas kebaikan. Meskipun dia telah kembali ke kota Jiangbei, dia telah melakukannya telah mengirim surat ke keluarga kami selama bertahun-tahun. Uang itu dikembalikan, tetapi saya tidak memintanya. Satu-satunya saat saya menerimanya adalah ketika Anda menderita flu parah dan demam tinggi, tetapi saya tidak punya uang dan tidak melakukannya, bahkan tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Solusinya adalah mengambil 2.000 yuan yang dia kirim. 2.000 yuan inilah yang menyelamatkan hidupmu. Dengan cara ini, pamanmu Defu bisa dianggap sebagai penyelamatmu. Mengumpulkan 2.000 yuan. Dia mengirimkannya kembali, tetapi Paman Defu Anda selalu menolak menerimanya. Dari sudut pandang ini, keluarga kami masih berhutang budi pada orang lain. Petik 2. Dia baik hati dan tidak pernah menganggap serius kebaikan orang lain, tapi kebaikan orang lain pada dirinya sendiri. Tapi aku selalu mengingatnya. Dari sudut pandang ini, dia dan Wang Defu adalah orang yang sama, dan mereka berdua memiliki hati untuk membalas kebaikan, jadi setelah bertahun-tahun, keduanya selalu rukun. Ye Bufan mengetahui keseluruhan ceritanya dan berkata, Bu, menurutmu kapan saat yang tepat bagiku untuk pergi? Tentu saja, lebih cepat lebih baik. Paman Defumu memiliki hati yang baik. Jika kamu tidak membatalkannya pernikahan ini cepat, itu akan menunda gadis itu. Petik 2. Ouyang Lan berkata, menurutku kamu tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Pergi saja dan temui adikmu lagi. Petik 2. Oh, baiklah, aku akan pergi nanti. Ibu cemas, jadi Ye Bufan langsung setuju. Bagaimanapun, dia akan pergi ke Jiangbei dalam beberapa hari ke depan, tapi dia baru saja melanjutkan perjalanannya beberapa hari. Bab 505, Nasib dengan Pengemudi Wanita. Meninggalkan restoran Zui Jiangnan, Ye Bufan menjelaskan kepada orang-orang di sekitarnya, lalu naik kereta ke kota Jiangbei. Meskipun dia sekarang memiliki banyak properti, bawahannya sudah terbiasa menjadi penjaga toko yang lepas tangan, dan bahkan jika dia pergi, operasinya tidak akan terpengaruh. Jarak antara kota Jiangbei dan kota Jiangnan tidak terlalu jauh, sekitar 2 jam perjalanan. Dia akan memutuskan pertunangan kali ini, jadi dia harus tetap bersikap rendah hati dan tidak membiarkan Paman Defu salah mengira bahwa dia memutuskan pertunangan karena dia kaya. Karena itu, dia tidak mengemudi, melainkan naik kereta langsung ke kota Jiangbei. Karena waktu keberangkatan yang terlambat, hari sudah malam ketika Ye Bufan tiba di kota Jiangbei dan keluar dari stasiun kereta. Jelas tidak pantas datang untuk memutuskan pertunangan saat ini, jadi dia memutuskan untuk pergi ke Universitas Jiangbei untuk menemui saudara perempuannya, Ouyang Jing terlebih dahulu. Karena kereta baru saja tiba di stasiun, arus orang banyak dan jumlah kendaraan padat. Ye Bufan menunggu lama tetapi tidak dapat menemukan taksi yang kosong. Lagi pula dia tidak terburu-buru, jadi dia hanya berjalan dan menunggu. Stasiun kereta api terletak di distrik baru, lingkungan di sini cukup baik, di sebelahnya terdapat danau buatan dengan pepohonan dan rerumputan hijau di tepiannya. Ye Bufan sedang berjalan di pinggir jalan ketika tiba-tiba sebuah Lamborghini Bison merah melaju. Dia sedang mencari taksi dan pada awalnya tidak memperhatikan mobilnya. Namun, ia menemukan bahwa Lamborghini tersebut mula-mula bergoyang, berbelok ke kiri dan ke kanan, seperti sedang mabuk, hingga akhirnya menabraknya. Biar ku beritahu, bagaimana caramu mengemudi seperti ini. Ye Bufan mengetahui bahwa ada seorang pengemudi wanita di dalam mobil tersebut. Dia buru-buru menyingkir untuk menghindari mobil. Apa yang tidak dia duga adalah begitu dia bersembunyi ke kiri, mobil itu melaju ke kiri. Dia segera bersembunyi ke kanan,
dan mobil itu melaju ke kanan lagi. Apa yang kamu lakukan? Ini belum berakhir, kan? Ye Bufan buru-buru mundur ke ruang hijau di sebelah danau buatan, tapi mobil itu tidak menunjukkan niat untuk berhenti dan mengejarnya. Kamu masih di sini. Apakah kamu berhubungan seks denganku? Jika bukan karena kecepatan mobil ini, aku akan mengira ada musuh yang mencoba membunuhku. Ye Bufan tidak punya pilihan selain naik ke pohon belalang tua di sebelahnya. Dia berpikir, mari kita lihat bagaimana kamu bisa mengikutiku sekarang. Tidak peduli betapa hebatnya pengemudi wanita itu, dia tidak bisa mengejarku ke atas pohon. Kanan. Namun kemudian ia menemukan bahwa meskipun Lamborghini tidak memanjat pohon tersebut, ia tidak berniat berhenti, melainkan langsung melaju menuju danau buatan di sebelahnya. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Sekilas, dia menemukan bahwa pengemudi wanita, yang tadi duduk dengan baik, kini terbaring sepenuhnya di kemudi. Jika aku mencekiknya, bukankah aku sedang mencari kematian? Melihat Lamborghini hendak melaju ke danau buatan, Ye Bufan buru-buru melompat turun dari pohon lagi. Aku berhutang budi padamu. Dia tidak bisa begitu saja melihat wanita ini jatuh ke danau dan tenggelam. Dia segera menyusul Lamborghini, mengulurkan tangan dan mengguncang pintu mobil, dan membuka kunci. Saat ini, mobil sudah sampai di tepi danau buatan. Ia tidak peduli lagi, ia menarik pengemudi wanita itu, melompat, duduk di atas kaki pengemudi wanita, mengulurkan kakinya dan menginjak rem. Saat Lamborghini berhenti, kedua roda depannya sudah sampai di tepi pantai dan hampir jatuh ke danau. Ye Bufan menghela nafas lega. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan menyelamatkan tidak hanya orang-orang di dalam mobil, tetapi juga mobil mewah bernilai jutaan. Saraf saya mengendur, dan tiba-tiba saya merasakan perasaan yang sangat nyaman datang dari belakang saya, dan kemudian saya menyadari bahwa saya masih duduk di atas tubuh pengemudi wanita. Dia segera memarkir mobil dan melompat dari kursi pengemudi. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat seorang wanita muda berusia 20-an duduk di kursi pengemudi. Setelah melihat penampilan wanita itu dengan jelas, Ye Bufan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, meski dia telah melihat banyak wanita cantik, wanita ini sungguh unik. Selain memiliki paras yang elok dan sosok yang membanggakan, kulit tubuhnya yang putih dan lembut dengan sedikit warna merah jambu seperti jeli yang baru dibuka membuat orang ingin menggigitnya setelah melihatnya. Namun, mata wanita itu tertutup rapat saat ini, dan dia tertidur lelap. Dia mencium bau alkohol yang sangat banyak, dan dia tidak berniat untuk bangun setelah membuat suara yang begitu keras. Ye Bufan menghela nafas, dia tidak bisa meninggalkan wanita ini sendirian di sini, jika tidak, kecelakaan lain mungkin terjadi. Sepertinya dia benar-benar ditakdirkan untuk bertemu dengan pengemudi wanita itu. Dia menjemputnya dan menempatkannya di kursi penumpang, lalu masuk ke dalam mobil dan pergi. Tak jauh dari situ, saya melihat sebuah hotel di pinggir jalan dan memarkir mobil di tempat parkir. Saat ini, wanita itu masih mabuk dan tidak sadarkan diri. Ye Bufan tidak punya pilihan selain membawanya ke hotel. Nona, tolong bukakan kamar untukku. Ye Bufan mengeluarkan kartu identitasnya untuk membuka kamar. Dosa apa yang telah kulakukan? Melihat bajunya yang berlumuran muntahan. Bab ini belum selesai, tolong balik halamannya. Ye Bufan merasa ingin menangis saat dia turun dari mobil. Tapi tidak mungkin sekarang. Dia tidak bisa meninggalkan wanita itu begitu saja di sini, jadi dia hanya bisa menggendongnya dan berjalan cepat menuju ruangan terbuka. Kedua pelayan di belakangnya memasang tatapan aneh. Sebagai staf hotel, mereka sering melihat perilaku memungut mayat seperti ini. Itu adalah seorang wanita mabuk yang dijemput oleh seorang pria dan diminta untuk menginap di hotel. Rupanya Ye Bufan juga termasuk dalam kategori orang tersebut. Tapi dia jelas tidak terlalu peduli saat ini. Bau di tubuhnya sangat menyengat sehingga melihat benda-benda kotor membuatnya merasa mual. Dia mengambil kartu kunci dan buru-buru membuka pintu dan membawa wanita itu masuk. Setelah memasuki pintu, saya ingin melemparkan wanita itu ke tempat tidur, tetapi saya merasa kotoran di tubuhnya terlalu menjijikkan. Dia mengertakkan gigi dan melepas rok panjang wanita itu, lalu meletakkan wanita itu dengan pakaian dalam di atas tempat tidur.
Kemudian dia melepas pakaiannya yang terkena noda muntahan, hanya menyisakan celana pendek, dan dia menghela nafas lega. Dia menatap wanita di tempat tidur itu lagi, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi kusam. Pada saat ini, wanita itu hanya memiliki satu set celana dalam berenda hitam, dan sebagian besar kulit seputih salju dan halus terlihat. Harus kuakui, kulit wanita ini bagus banget. Bukan hanya wajahnya, tapi juga badannya yang sehalus jeli, membuat orang merasa hatinya terbakar hanya dengan sekali pandang. Kamu sangat cantik dan kamu minum banyak, apakah kamu tidak takut ditusuk oleh orang lain? Ye Bufan bergumam, lalu mengeluarkan VH Divine Needle dan memasukkannya ke lebih dari selusin titik akupuntur di tubuh wanita itu. Setelah meminum alkohol dalam jumlah banyak, jika alkohol tersebut tidak segera dihilangkan akan menimbulkan kerugian yang besar bagi tubuh. Jarum ilahi burung bangau terbang sesuai dengan reputasinya. Tak lama setelah ditusuk, sayap burung bangau bergetar, dan gumpalan bau alkohol muncrat dari mulut burung bangau. Melihat apinya hampir padam, Ye Bufan mengambil kembali semua jarum emas itu, lalu menarik selimut untuk menutupi tubuh wanita itu. Dia membuang pakaian kotornya ke tempat sampah, mengeluarkan satu set pakaian baru dari ring penyimpanan, dan berjalan ke kamar mandi. Bilas diri Anda untuk menghilangkan alkohol dan kotoran dari tubuh Anda. Setelah bersantai, dia tak terkendali memikirkan kulit lembut dan halus wanita itu seperti jeli, dan api lain muncul di perut bagian bawahnya, dan bagian tertentu benar-benar bereaksi. Bajingan, aku akan melawanmu. Saat dia hendak menggunakan kinya untuk memadamkan api, pintu kamar mandi ditendang hingga terbuka. Bab 506, orang baik tidak akan langsung menderita kerugian. Wang Suening sedang berbaring di tempat tidur besar dan perlahan membuka matanya. Baru saja, Ye Bufan menggunakan jarum ilahi VH untuk mengeluarkan alkohol di tubuhnya sepenuhnya, jadi dia segera bangun. Di mana ini? Dia melihat lingkungan sekitar, lalu menepuk kepalanya dan mulai mengingat dengan keras. Saya banyak minum di bar, dan kemudian saya tidak dapat mengingat apa yang terjadi selanjutnya, jadi saya datang ke hotel. Tiba-tiba dia kaget. Mungkinkah ada orang lain yang memanfaatkannya? Saya segera membuka selimutnya dan menemukan bahwa pakaian saya telah hilang, hanya menyisakan satu set pakaian dalam. Kemudian saya merasakan bagian itu dan merasakan perasaan yang aneh. Sekarang Wang Suening benar-benar panik. Apakah dia kehilangan keperawanannya setelah mabuk selama lebih dari 20 tahun? Dia melompat dari tempat tidur dan melihat memang ada warna merah terang yang menyilaukan di spray. Setelah sedikit linglung, kemarahan yang tak terbatas muncul dari lubuk hatinya. Wang Suening dengan keras mengambil pisau buah di atas meja teh dan mulai mencari-cari orang yang telah mencemari dirinya sendiri. Tapi setelah mencari-cari, tidak ada orang lain di ruangan itu kecuali dirinya sendiri. Setelah mendengarkan dengan tenang, dia mendengar suara derasnya air dari kamar mandi. Kamu berani mandi di sini setelah kamu menajiskanku, bajingan. Aku akan bertarung denganmu. Dia sangat marah sehingga dia menendang pintu kamar mandi dan bergegas masuk dengan pisau buah. Ini adalah pertama kalinya Ye Bufan menggunakan jarum ajaib VH untuk menghilangkan mabuk, tapi dia tidak menyangka akan bangun secepat itu. Tepat ketika dia melihat Wang Suening bergegas masuk, dia melindungi bagian-bagian penting dirinya seperti refleks yang terkondisi. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membunuhmu. Saat ini, Wang Suening seperti orang gila, tidak peduli tentang apapun sambil melambaikan buah. Pisau itu menusuk dada Ye Bufan. Hei, apa kamu gila, Nona? Ye Bufan dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan wanita itu, lalu menempelkannya ke dinding kamar mandi. Tangan kanan Wang Suening dicengkeram, dan dengan marah, dia dengan keras meraih wajahnya dengan tangan kirinya. Ye Bufan dengan cepat meraih pergelangan tangan itu lagi dan menempelkannya ke dinding. Tangan Wang Suening dikontrol dengan ketat, dan dia tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan memukul bagian penting pria itu dengan lututnya. Aku akan mencekikmu. Ini terlalu keras. Ye Bufan tidak berani terluka di sini, jadi dia segera menjepit kakinya dan menjepit lutut lembut wanita itu di antara kedua kakinya. Meskipun ini secara efektif menghentikan serangan wanita tersebut, posturnya menjadi sangat ambigu.
Dia menekan pergelangan tangan Wang Suening, yang menyebabkan dada orang lain terbuka lebar. Kulit seperti jeli ditambah dengan tonjolan tinggi di salju putih menusuk matanya. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Di bawah cahaya. Dari jarak sedekat itu, semuanya terlihat jelas, ditambah lagi ada paha mulus dan empuk yang diapit di bawahnya. Beberapa rangsangan ditambahkan bersamaan, dan dia tiba-tiba merasa malu. Paha Wang Suening dekat dengan kaki Ye Bufan, dan dia dengan tajam merasakan perubahan di sana. Dia berteriak karena malu dan marah, "Kamu bajingan, cepat lepaskan aku akan membunuhmu." Saat dia berbicara, tanpa apa-apa untuk melakukannya, dia membuka mulutnya lagi dan menggigit leher Ye Bufan. Kembalilah. Menghadapi serangan Wang Suening, Ye Bufan tidak punya pilihan lain selain menggunakan dahinya untuk menghadapinya dan mendorong kepalanya ke dinding. "Aku bilang kamu wanita gila, apa yang akan kamu lakukan? Aku menyelamatkanmu, dan kamu ingin membunuhku." Wang Suening mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu telah mengotori kepolosanku, aku harus membunuhmu." "Aku kapan kamu mencemari kepolosanmu?" Ye Bufan berkata, "Kamu minum terlalu banyak dan hampir membawa mobil ke danau. Aku menyelamatkanmu. Pakaianmu terlalu kotor karena muntah, jadi aku membantumu melepas mantelmu. Lepaskan saja dan jangan lakukan apapun. Aku bahkan belum menyentuh satu pun jari kelingkingmu, jadi jangan menjebak orang baik, oke?" Wang Suening berteriak, "Apakah menurutmu aku bodoh, dan ada darah di tempat tidur, berani melakukannya tapi jangan mengakuinya? Apakah kamu masih laki-laki?" Ye Bufan tertegun sejenak, lalu mengerti apa yang sedang terjadi, dan berteriak sambil tersenyum masam, "Kakak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu seorang wanita. Apa hubungan kedatangan bibimu denganku?" Ah! Wang Suening baru kemudian dia menyadari bahwa menstruasinya selalu akurat. Hari ini memang hari di mana bibinya akan melahirkan. Saya tidak menyangka itu akan menjadi suatu kebetulan. "Jadi, apakah kamu yakin belum menyentuhku?" Tanda tanya petik 2. "Aku bersumpah demi Tuhan, aku pasti belum pernah menyentuhnya." Postur kedua orang itu. "Brengsek, cepat lepaskan aku." Ye Bufan berkata, "Aku bisa melepaskanmu, tapi aku tidak bisa melakukannya lagi." Setelah mengatakan itu, dia melepaskan tangan wanita itu, lalu mengulurkan tangan dan mengambil handuk mandi dan berlari keluar. Wang Suening mengunci pintu kamar mandi, lalu berdiri di bawah pancuran dan membilas pikirannya, perlahan-lahan sadar kembali. Setelah memikirkan kata-kata Ye Bufan dari awal sampai akhir, sepertinya tidak ada kekurangan. "Aku merasakan tubuhku lagi dengan hati-hati, dan sepertinya tidak ada yang aneh kecuali bibiku. Sepertinya aku salah memahami sesuatu. Bab ini belum selesai, tolong balik halamannya." Tapi ini membuatku sedikit malu. Memikirkan dorongan hatiku barusan, aku hanya bisa tersipu malu. Meskipun dia biasanya ramah dan agresif, ini adalah pertama kalinya dia bergegas ke kamar mandi dan berhubungan seks dengan seorang pria. Apalagi saat memikirkan tubuh maskulin Ye Bufan, pipinya menjadi semakin panas. Setelah mandi sebentar, rasa panas di wajahnya perlahan mereda, dan Wang Suening menemukan masalah lain, yaitu dia tidak punya pakaian untuk dipakai. Mantelnya benar-benar ternoda oleh muntahan, dan meskipun celana dalamnya relatif bersih, masih ada bau alkohol, yang tidak dapat diterima olehnya sebagai germafobia. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa membuka pintu kamar mandi dan berteriak keluar, "Kemarilah. Apa yang ingin kamu lakukan?" Ye Bufan sudah mengganti pakaiannya dan menatapnya dengan waspada. Wanita ini terlalu kasar. Dia tidak hanya ingin bunuh diri dengan pisau, tapi dia juga melihat dirinya telanjang. Wang Suening awalnya ingin meminta maaf kepada pihak lain, tetapi ketika dia melihat ekspresi waspadanya, dia tiba-tiba menjadi marah dan berkata, "Apa maksudmu? Apakah aku masih bisa memanfaatkanmu?" "Mungkin saja, kamu memanfaatkanku baru saja. Kamu." Wang Suening berkata dengan marah, "Apa yang terjadi tadi sudah berakhir. Sekarang, belikan aku satu set pakaian wanita dan beberapa barang untuk wanita. Jangan pergi." Ye Bufan menolak tanpa ragu-ragu. Baru saja dia menikam dirinya sendiri dengan pisau, dan sekarang dia meminta dirinya untuk membantunya membeli sesuatu.
Bagaimana itu bisa menjadi hal yang baik? Meskipun dia wanita cantik, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia ingin. Kamu, Wang Suening kesal. Dia berkata, apakah kamu akan pergi atau tidak? Jangan pergi. Bahkan jika kamu memukulnya sampai mati, dia tidak akan pergi. Ye Bufan menjawab dengan tegas. Sedikit kelicikan melintas di pipi halus Wang Suening, jika kamu tidak pergi, saya akan memanggil polisi dan mengatakan bahwa kamu menganiaya saya. Apakah menurut Anda polisi mempercayai Anda atau saya? Petik 2. Beritahu aku, ukuran apa yang kamu inginkan? Ye. Bufan segera menyerah. Pria baik tidak akan menanggung akibatnya. Jika dia memanggil polisi dalam situasi ini, dia pasti akan menanggung akibatnya. Jika dia terjebak dalam situasi itu dan saudara perempuannya tahu, di mana wajah saudara laki-laki ini. Jadilah, lepaskan. Wang Suening tersenyum bangga dan berkata, bukankah kamu bilang kamu bahkan tidak akan membunuhku? Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, jangan pergi. Pergilah jika kamu tidak bisa mengalahkanku sampai mati. Ye Bufan berkata, berhentilah bicara omong kosong dan beritahu aku ukuran tubuhmu secepatnya. Mal akan tutup nanti. Bab 507, saya akan bertanggung jawab untuk Anda. Ekspresi kebanggaan muncul di wajah Wang Suening, dan kemudian dia memberitahukan ukuran pakaiannya satu persatu. Kalau soal pakaian dalam, mau tak mau aku ragu. Lagi pula, ukuran pakaian dalam seorang gadis sangatlah pribadi. Tapi sekarang tidak mungkin, Ye Bufan perlu membantunya membeli pakaian, dan pada akhirnya dia hanya bisa melaporkan ukuran sebenarnya. Ye Bufan berkata dengan heran, apa? 34D, apakah kamu berbohong tentang ukuran tubuhmu? Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik wanita itu. Meskipun dia baru saja melihat lekuk tubuh yang menjulang tinggi, dia tidak menyangka hal itu akan terjadi mencapai skala yang berlebihan. Wang Suening menggigit bibirnya dan berkata dengan marah, jika kamu tidak peduli, cepat belikan untukku. Melihat Ye Bufan berbalik dan berjalan keluar pintu, dia berteriak dari belakang, sudah kubilang, jangan berpikir untuk melarikan diri, kalau tidak aku akan memanggil polisi. Ye Bufan benar-benar punya ide untuk melarikan diri sekarang, tapi sekarang dia hanya bisa menyerah. Kartu identitasnya terdaftar di meja depan. Jika wanita ini menelepon polisi, saya khawatir perjalanan ke Jiangbei ini akan terganggu. Dalam keputusasaan, saya hanya bisa pergi ke pusat perbelanjaan dekat hotel dan membeli pakaian wanita sesuai ukuran tubuhnya. Ketika dia kembali, Wang Suening sudah keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit tubuhnya. Namun, wanita ini bertubuh tinggi, dan handuk hanya bisa menutupi bagian penting tubuhnya. Tulang selangka dan bahunya tegak lurus, dan pahanya yang panjang dan lurus terlihat, bersinar menggoda di bawah cahaya. Yang paling tak tertahankan adalah kulitnya yang seperti jeli. Setelah mandi, seluruh tubuhnya ditutupi dengan sentuhan warna merah jambu, memancarkan godaan dari dasar tulangnya. Seharusnya ada ruang hampa di dalam diri wanita ini, kan? Sebuah ide tiba-tiba muncul dari benak Ye Bufan, menyebabkan dia mengamati sekeliling dengan kesadarannya tak terkendali. Meski hanya scan, namun saat itu lubang hidungnya terasa panas, dan ia hampir mengeluarkan mimisan. Apa yang kamu lihat? Percaya atau tidak, aku akan mencungkil matamu. Merasakan sorot matanya, Wang Suening berteriak keras. Apa hebatnya hanya melihat-lihat? Ye Bufan berpikir dalam hati, jika aku ingin melihatmu, kenapa aku tidak menggunakan mataku saja? Dengan pemikiran ini di benaknya, dia melemparkan tas di tangannya, yang berisi pakaian luar, pakaian dalam, dan piyama. Wang Suening membawa tas itu ke kamar mandi dan segera keluar dengan mengenakan satu set piyama merah muda. Dia ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata, terima kasih telah menyelamatkan saya. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dari lubuk hatinya, dia sangat berterima kasih kepada pria di depannya semuanya, dia menyelamatkannya. Ye Bufan berkata, iya, inilah sikap yang harus Anda miliki terhadap dermawan Anda. Lihatlah pria yang memegang pisau dan pistol tadi. Jelas bahwa dia membalas kebaikan dengan kebencian. Wang Suening meringkuk bibirnya dan membela, bisakah kamu menyalahkanku?
Siapa yang memintamu untuk membawaku ke hotel? Gadis manapun akan salah paham denganku dalam situasi ini, oke. Petik 2. Mengapa aku tidak melemparkanmu ke danau buatan? Jika kamu tidak cukup beruntung bertemu denganku. Hari ini, kamu pasti sudah terbaring di rumah duka sekarang, atau kamu akan dibawa pergi dan ditikam ratusan kali. Manfaatkan aku, ini hanya membalas kebaikan dengan balas dendam. Semakin dia berkata, dia menjadi semakin marah. Tampaknya dia benar-benar harus menjauh dari pengemudi wanita itu di masa depan, jika tidak, dia akan dengan mudah mendapat masalah. Wang Xuening juga sangat ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia minum, dan dia tidak tahu seberapa banyak dia bisa minum seperti ini. Kemudian dia menunjukkan senyuman licik dan berkata, "Jangan khawatir, karena kamu bilang aku memanfaatkanmu, aku akan bertanggung jawab padamu." Petik 2. Ye Bufan kaget, dia hanya mengatakannya dengan santai. Wang Xuening tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku bertanggung jawab padamu. Kamu akan menjadi pacarku mulai sekarang." "Hei, bolehkah berhubungan seks?" Ye Bufan berkata dengan cepat, "Sudah kubilang, selain memberi kamu aku tidak melakukan apapun kecuali mengganti pakaianmu, jadi jangan berpikir untuk mengandalkanku. Kamu hanya bercanda, aku di sini untuk memutuskan pertunangan, dan aku tidak bisa main-main dengan wanita lain sebelum pertunangannya putus, mati. Apa maksudmu dengan ini? Apa aku tidak pantas untukmu?" Wang Xuening tiba-tiba menjadi marah. Ada banyak pria yang mengelilinginya seperti lalat di hari kerja. Dia takut dia akan terlibat dengannya. "Saudari, aku tidak layak untukmu, tapi lupakan mengambil tanggung jawab." Semakin dia mengatakan ini, semakin marah Wang Xuening, dan berkata dengan marah, "Tidak, aku menepati janjiku, dan aku akan bertanggung jawab untukmu sejak awal, sekarang. Kamu adalah pacarku mulai sekarang." "Tidak, ini benar-benar tidak mungkin. Meskipun wanita di depanku sangat cantik, aku punya cukup banyak pacar." Sebelum Ye Bufan selesai berbicara, Wang Xuening menyela dia dengan arogan dan berkata, "Tidak apa-apa jika saya mengatakannya. Jika Anda tidak setuju lagi, hubungi polisi dan biarkan polisi yang menanganinya." Petik 2. Selesai, silakan balik halamannya. "Wanita, bukankah kamu membalas kebaikan dengan permusuhan? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan?" Ye Bufan sangat marah, mengatakan bahwa wanita tua sekarang tidak bisa ditolong begitu saja remaja putri seperti ini. Jika ini terus berlanjut, siapa yang berani meniru Lei Feng dan berbuat baik? Wang Xuening berkata, "Saya telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa saya ingin Anda menjadi pacar saya. Jika Anda setuju, saya akan memberi Anda hadiah 1 juta. Jika Anda tidak setuju, saya akan menelepon polisi sekarang dan menuduh Anda menganiaya saya." Ye Bufan ada yang kaget dengan kemurahan hati wanita ini, tapi tak menyangka harganya 1 juta. Memikirkan Lamborghini Bison yang dikendarai oleh seorang wanita sebelumnya, sepertinya dia adalah gadis kaya. Lalu aku memikirkannya lagi dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Wanita ini sebenarnya tidak ingin dia menjadi pacarnya, tapi dia ingin menggunakan dirinya sebagai tameng. Sekarang setelah Anda dapat memahami pikiran orang lain, Anda punya cara untuk menghadapinya. Oke, karena kamu bilang begitu, aku setuju. Dia berjalan menuju wanita itu dengan seringai di wajahnya. Wang Xuening sepertinya menyadari sesuatu dan berkata dengan cepat, "Apa yang akan kamu lakukan? Tadi aku tidak menyentuhmu karena tidak ada hubungan di antara kita, tapi sekarang berbeda. Kamu adalah pacarku, jadi kamu harus melakukannya sesuatu." "Apa yang harus dilakukan pacar?" kata Ye Bufan sambil mengulurkan tangannya untuk meraih wanita itu. Menurutnya, wanita itu hanya menggertak, dan dia akan segera menyerah jika dia membuatnya takut. Tanpa diduga, kilatan keraguan melintas di wajah Wang Xuening, dan dia akhirnya mengertakkan gigi dan menutup matanya. "Ayolah, kamu lebih baik daripada bajingan murahan itu." Sekarang giliran Ye Bufan menjadi sedikit bingung. Saya terkejut. Wanita ini tidak mengikuti rutinitas sama sekali. Bagaimana dia harus bertindak selanjutnya? Dia terdiam dan berkata dengan heran, "Kamu bahkan tidak tahu siapa aku, dan kamu setuju begitu saja. Jadi kenapa, meskipun aku tidak tahu siapa kamu,
kamu tetap terlihat seperti manusia, jadi begitu lebih baik dari bajingan itu sangat baik. Wang Xuening berkata dengan sedikit kesedihan dan kesepian di wajahnya. Sepertinya apa yang dia pikirkan benar, wanita ini hanya ingin mencari tameng. Ye Bufan mengambil kembali tangan besarnya yang tergantung di udara dan bertanya, katakan padaku, apa yang terjadi? Mungkin aku bisa membantumu. Dia merasa sedikit kasihan pada wanita ini sekarang, dan beberapa wanita muda dari keluarga besar melihatnya itu. Ia terlihat sangat glamor, namun ia tidak memiliki kendali atas pernikahannya, dan pada akhirnya hanya bisa menjadi alat pertukaran kepentingan. Bab 508, ada suatu kebetulan. Saya marah ketika menyebutkan ini. Wang Xuening berkata dengan marah, pernahkah Anda mendengar tentang ciuman bayi? Ye. Bufan berkata tanpa sadar, ya. Kamu masuk sekarang. Ya, ada ciuman bayi. Wang Xuening berkata dengan ekspresi marah, saya tidak pernah bermimpi bahwa ayah saya benar-benar akan memesankan ciuman bayi untuk saya, dan juga mengatakan kepada saya bahwa bajingan itu akan datang menemui saya di 2 hari berikutnya. Awalnya, saya menolak bahkan sampai mati, tetapi kali ini ayah saya mengeluarkan perintah kematian dan mengatakan kepada saya bahwa saya harus menikah dengannya. Jadi saya tidak bisa marah, jadi saya mengikuti teladan orang lain dan pergi ke bar untuk minum. Saya belum pernah minum sebelumnya, jadi saya sendiri tidak tahu berapa banyak yang bisa saya minum hingga berakhir seperti ini. Ye Bufan tergerak dan bertanya, iya, setelah berbicara begitu lama, saya masih tidak minum, tahu namamu. Petik 2. Berapa umurmu? Berkata, mengapa kamu menanyakan hal ini? Tahukah kamu, tidak sopan menanyakan umur seorang gadis. Kak, tidakkah kamu ingin aku menjadi pacarmu sebagai seorang pacar? Perisai. Saya harus memahami situasi Anda. Selain itu, sekarang saya tahu ukuran Anda, apakah Anda masih 1 tahun lebih muda? Kamu, Wang Xuening memelototinya, tetapi menganggapnya masuk akal dan berkata, 22 tahun. Petik 2. Setelah mendengar hasil ini, Ye Bufan memiliki garis hitam di kepalanya. Dia tidak menyangka akan ada kebetulan seperti itu di dunia. Hanya ada sedikit kerabat bayi di dunia ini. Ditambah lagi nama keluarga orang lain adalah Wang dan usianya, dia yakin di hadapannya, gadis. Itu pasti akan menimbulkan kecurigaan pihak lain. Dialah yang mengatur ciuman bayi dengannya, dan saya khawatir dia akan segera bertengkar dengannya. Cara terbaik untuk menghadapinya saat ini adalah dengan merahasiakannya sampai dia menemukan kesempatan untuk membatalkan pernikahan dengan Paman Defu. Titik. Aku setuju. Aku hanya berpura-pura menjadi pacarku sebagai tameng. Hal kecil ini bukan apa-apa. Ye Bufan menepuk dadanya dan berkata, masalah ini ada di tanganku. Aku berjanji akan membantumu memutuskan pertunangan dengan pria itu. Hehe mengatakan ini dengan percaya diri. Dia ada di sini untuk memutuskan pertunangan dan memiliki lebih banyak suara daripada orang lain. Melihat bahwa dia setuju dengan gembira, Wang Xuening berkata dengan riang, oke, mari kita selesaikan. Saya akan membayarmu 500.000 pertama, aku akan membayarmu sisa setengahnya setelah semuanya selesai. Tidak, aku selalu ingin menjadi Lei Feng, ambil saja uangnya. Ye Bufan memiliki kesan yang sangat baik terhadap Paman Defu. Apalagi saat ibunya mengatakan bahwa ketika dia sakit, dia mengandalkan uang yang dikirim oleh Paman Defu untuk bertahan hidup. Uang. Pada saat yang sama, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, dia tidak menyangka Paman Malang itu akan menjadi seperti ini. Wang Xuening langsung curiga karena pakaian pihak lain tidak terlihat seperti orang kaya. Kenapa kamu tidak menginginkan uang yang kamu punya? 1 juta bukanlah angka yang kecil. Mengapa kamu tidak menginginkan uangku? Ye Bufan berkata, kamu mengatakan bahwa aku suka melakukan hal-hal baik, jadi anggap saja aku berguna. Apakah kamu punya terlalu banyak uang untuk dibelanjakan? Tidak? Apakah kamu mempunyai pikiran jahat tentang aku? Kak, apa lagi yang bisa aku pikirkan tentangmu? Kalau iya, kalau tadi sudah dilakukan, apakah masih harus menunggu sampai sekarang? Kata Ye Bufan dengan marah, wanita ini benar-benar merepotkan, tidak boleh setuju, tidak boleh tidak setuju, tidak boleh setuju dan tidak memungut biaya.
Wang Suening benar ketika dia memikirkannya. Jika pria ini memiliki niat buruk terhadapnya, dia pasti akan melakukannya sekarang. Dia bertanya lagi, kalau begitu kamu ingin melarikan diri secara diam-diam dan tidak mau membantuku. Biar ku beritahu, jika kamu berani melarikan diri, aku akan memanggil polisi. Berjanji untuk membantumu. Aku tidak akan melarikan diri. Melihat pihak lain tidak puas, Ye Bufan hanya berkata, ayo lakukan ini. Kamu tidak akan dihargai atas usahamu akan membayar saya 1 juta sekaligus. Menurut idenya, ketika pihak lain mengetahui bahwa dialah yang memutuskan untuk menikahi bayi tersebut, dia mungkin tidak akan membayar sepeser pun, sehingga dia tidak perlu repot. Oke, mari kita buat perjanjian seperti ini. Selama kamu menyelesaikan masalah ini untukku, aku akan membayarmu sekaligus. Melihat pihak lain setuju untuk mengumpulkan uang, Wang Suening merasa jauh lebih nyaman. Oke, Ye Bufan setuju dengan sederhana. Memutuskan pertunangan dengan cara ini akan menghemat banyak masalah. Dan karena keduanya tidak setuju, saya yakin Paman Defu tidak akan berkata apa-apa lagi. Wang Suening berkata, karena kita sudah sepakat, ayo pergi sekarang. Ye Bufan bertanya dengan heran, kemana harus pergi? Wang Suening berkata, tentu saja ke rumahku, apakah kamu masih ingin aku tidur denganmu malam ini? Itu, bukankah pantas untuk bertemu dengan orang tuanya secepat ini? Menurut ide Ye Bufan, dia akan pergi menemui adiknya terlebih dahulu dan menyelesaikan semuanya sebelum dia datang untuk membatalkan pertunangan. Selain itu, dia merasa tidak pantas membicarakan putusnya pertunangan di rumah seseorang, karena itu akan sedikit tidak sopan. Cara terbaik adalah menelepon untuk mengajak Paman Defu berkencan dan menjelaskan masalahnya dengan bijaksana saat makan malam meja. Wang Suening berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Saya tinggal sendiri, tetapi ada banyak ruangan di rumah, yang jauh lebih nyaman daripada di sini. Oh, itu sangat tidak nyaman. Mengapa kamu tidak kembali dan tinggal sendiri? Tidak apa-apa bagiku untuk tinggal di hotel. Oke. Sekarang dia telah memutuskan untuk memutuskan pertunangan, Ye Bufan merasa bahwa semakin sedikit kontak dengan pihak lain, semakin baik, untuk menghindari rasa malu ketika mereka menjadi akrab dengannya, satu sama lain. Bagaimana itu bisa berhasil? Sekarang kamu berpura-pura menjadi pacarku. Apa masalahnya meninggalkanmu di sini? Wang Suening berkata, aku sudah memikirkannya. Jika saatnya tiba, aku akan memberitahu keluargaku hal itu karena kamu menyelamatkan aku. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama dan berkomitmen padamu. Mereka berdua memasak nasi di hotel dan kemudian mulai hidup bersama. Petik 2. Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Mengetahui bahwa dia sudah tidur dengan putrinya, bagaimana dia masih setuju untuk memutuskan pertunangan? Wang Suening berkata, ini ide yang bagus, mengapa tidak berhasil? Ye Bufan berkata, saya selalu menjadi orang yang bersih dan mandiri. Kepolosan saya telah dirusak oleh apa yang Anda katakan, jadi sudah pasti tidak akan berhasil. Kamu, Wang Suening sangat marah hingga paru-parunya meledak, saya tidak peduli dengan seorang wanita, tetapi Anda, seorang pria dewasa, berani mengatakan bahwa Anda tidak bersalah. Ye Bufan berkata, apakah aku sudah berjanji padamu, semua ini ada di tanganku, aku yakin aku akan membatalkan pernikahan untukmu, dan tidak perlu mengacaukannya. Jika kamu tidak setuju, maka putuskan hubungan kita, setuju. Melihat sikap tegasnya, Wang Suening berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, saya akan memberikannya kepada Anda terlebih dahulu. Jika Anda tidak bisa menanganinya sendiri, lakukan saja apa yang saya katakan sebelumnya. Kamu harus tinggal bersamaku di rumah akhir-akhir ini, kalau tidak aku tidak akan punya dasar meskipun aku ingin berbohong. Petik 2. Pukul kepalamu. Wang Suening meraih bantal di sebelahnya dan memukul kepala orang yang tidak tahu malu ini. Bab 509 Masakan Gelap. Ye Bufan dan Wang Suening meninggalkan hotel bersama-sama, masuk ke dalam mobil dan tiba di sebuah komunitas bernama Dongcheng Tianxia. Ini adalah kawasan perumahan kelas atas, dipenuhi dengan villa-villa dan bangunan-bangunan kecil. Kedua orang itu akhirnya memarkir mobilnya di depan sebuah villa berlantai 3.
Meski tidak sebagus villa nomor 1 sebelumnya di Yundingshan, apalagi yang ada di komunitas Sanadu, secara umum dianggap sebagai hunian mewah. Wang Suening memarkir mobil dan mereka berdua berjalan ke atas bersama-sama. Ye Bufan melihat lingkungan sekitar dan berkata, "Kamu tinggal di rumah sebesar ini sendirian, bukankah kamu merasa kesepian dan kedinginan?" Wang Suening berkata dengan marah, "Saya bersedia, saya ingin kamu menjaganya." Lantai pertama adalah ruang tamu, lantai 2 adalah kamar mandi dan dapur serta ruangan lain-lain, dan lantai 3 adalah kamar tidur. Ketika dia sampai di lantai 3, dia menunjuk ke kamar di sebelah kiri dan berkata, "Ini kamar tidurku. Kamu tinggal di seberang pintu. Kamu boleh tinggal di sini, tapi kita harus membuat perjanjian 3 bagian, kamu harus mengetuk pintu untuk memasuki kamarku. Kamu hanya bisa masuk dengan izinku. Kedua, siapapun yang bertanya, mereka harus memberitahu saya bahwa mereka tinggal bersama saya. Ketiga, komunikasi harus tetap terbuka 24 jam sehari, dan tidak ada yang bisa menyelinap pergi. Jangan khawatir, saya tidak akan pergi sampai saya membantu Anda menyelesaikan masalah Anda, dan saya akan tinggal di kota Jiangbei selama beberapa hari. Saya harus mengeluarkan uang untuk tinggal di hotel tanpa Anda, yang tidak hemat biaya." Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mendorong pintu dan memasuki ruangan yang telah diatur untuknya. Meskipun itu adalah ruang tamu, namun memiliki segala macam fasilitas dan kondisinya sangat baik. Keesokan paginya, ketika dia bangun dan berjalan keluar dari kamar, dia langsung mencium Ada. Dia mengikuti bau itu ke lantai 2 dan menemukan bahwa sumbernya adalah dapur. Ketika dia masuk, dia melihat 2 piring benda gelap di meja makan, dan Wang Suening adalah sibuk memakai celemek di dekatnya. "Apa yang kamu lakukan?" kata Ye Bufan sambil mengulurkan tangan dan menyodok sesuatu seperti roti kukus di piring. Dia menemukan bahwa itu sekeras batu dan pasti bisa digunakan sebagai senjata pembunuhan. Dia melihat isi piring lain di sebelahnya, "Aku benar-benar tidak mengerti apa itu." "Tentu saja aku sedang membuat sarapan," kata Wang Suening, mengambil panci dari kompor, membuka tutupnya, dan bau terbakar datang. Ye Bufan melihat benda gelap di dalam panci dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Petik 2. Bubur nasi putih. Wang Suening berkata, "Aku membuatkanmu telur goreng, roti kukus, bubur nasi, dan, omong-omong, 2 lauk pauk." Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan mengeluarkan piring, dan mengeluarkan sepiring benda gelap lagi dari panci. Garis hitam di kepala Ye Bufan benar-benar piring gelap. "Kakak, sebenarnya kamu harus dipikir-pikir. Untuk menolak kejaran laki-laki, tidak perlu mencari pacar palsu atau sejenisnya, itu akan terlalu merepotkan. Panggil saja dia pulang untuk memasak makanan, dan pihak lain akan segera menyerah." "Kamu Bufan, apa maksudmu? Apakah menurut Anda makanan saya rasanya tidak enak? Apakah menurut Anda ada orang yang bisa memakan makanan yang dimasak oleh wanita ini?" Wang Suening berkata tidak puas. Dia sebenarnya dingin di luar dan panas di dalam tetapi memiliki mulut yang keras. Dia sangat berterima kasih kepada Ye Bufan karena telah menyelamatkan hidupnya dari lubuk hatinya, tapi dia terlalu malu untuk mengatakannya, dengan lantang. Hari ini adalah pertama kalinya dia memasak untuk seseorang, tujuannya juga untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. "Kak, ini bukan soal makananmu sulit untuk dimakan, itu hanya tidak bisa dimakan. Jika kamu memakannya, kamu akan mati." Petik 2. "Kamu." Wang Suening sangat marah sehingga setelah bekerja sepanjang pagi, dia mendapat komentar seperti itu. Dia berkata dengan marah, "Apakah menurutmu ada orang yang bisa makan makanan yang aku masak? Itu kesenanganmu. Kehormatan tidak sepenting kehidupan." Ye Bufan langsung mengambil piring itu dan membuang semua itu ke tempat sampah. "Apa yang akan kamu lakukan?" "Kak, pergilah ke ruang tamu dan tunggu sebentar. Makan malam akan segera siap." Petik 2, kata Ye Bufan sambil mendorongnya ke ruang tamu, lalu mulai memasak sendiri. "Sepertinya makanan yang kamu buat bisa sangat enak." Wang Suening bergumam dengan marah, lalu mengambil remote control dan menyalakan TV, menjelajah tanpa tujuan.
Namun setelah beberapa saat, aroma yang kaya perlahan tercium dari dapur. Baunya enak sekali. Apa orang ini benar-benar tahu cara memasak? Dia tidak makan apapun tadi malam, dan dia memuntahkan semuanya setelah mabuk. Mencium aroma yang berasal dari dapur, awalnya saya hampir tidak dapat menahannya, tetapi kemudian saya tidak dapat menahannya lagi, jadi saya membuka pintu dapur dan masuk. Oke, ayo mulai makan. Ye Bufan memperhatikannya masuk dan meletakkan lauk terakhir di atas meja. Jenis masakannya sama persis dengan masakan gelap sebelumnya, antara lain bakpao, nasi putih, bubur, 4 butir telur rebus emas, dan 2 lauk pauk. Kamu melakukan semua ini? Wang Suening bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Bukankah itu dibuat olehku atau olehmu? Makanlah dengan cepat. Setelah Ye Bufan mengatakan itu, dia mengambil sumpit dan mulai makan. Wang Suening pertama-tama mengambil mangkuk bubur dan menyesapnya. Itu juga bubur nasi putih, tapi Ye Bufan membuatnya segar dan lezat, dan setiap butir nasi mengeluarkan aroma nasi yang kuat. Kemudian dia menambahkan sepotong rebung hijau goreng dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dan aroma yang kuat tiba-tiba memenuhi mulutnya. Rasanya manis dan lezat, agak asin, dan rasanya luar biasa. Setelah mencobanya sekali, dia tidak bisa berhenti lagi. Dia terus mengayunkan sumpitnya dan menyerang makanan di depannya. Menurut saya, baik makanan yang diolah oleh chef di rumah maupun di hotel bintang 5, tidak selezat makanan di depan saya. Tak lama kemudian, mereka berdua menyelesaikan sarapan di depan mereka. Wang Suening mengeluarkan handuk kertas dan menyeka mulutnya dan berkata, "Saya tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu." "Saya memiliki banyak kemampuan." Ye Bufan berkata, "Sekarang setelah kamu selesai makan, kamu bisa mencuci piringnya." Wang Suening dia berkata dengan tidak puas, "Apakah kamu masih memiliki sedikit rahmat? Bagaimana kamu bisa membiarkan seorang gadis mencuci piring? Kakak, pria dan wanita sudah lama setara mencuci piring tidak terlalu banyak." Wang Suening mengerutkan bibirnya, tapi tetap tidak mengatakan apa-apa, dan meletakkan piring dan sumpit ke wastafel untuk membilasnya. Begitu Ye Bufan keluar dari dapur, ponselnya berdering di sakunya. Itu adalah panggilan ibunya, Ouyang Lan. "Xiao Fan, apakah kamu sudah pergi menemui Paman Defu?" "Belum. Aku ingin menemui Xiao Jing dulu, lalu pergi mencari Paman Defu. Kemarin aku menelepon Defu dan memberitahunya bahwa kamu ingin menemuinya memberitahuku bahwa kamu bisa datang kapan saja." Ouyang Lan berkata, "Xiao Fan, Paman Defumu adalah orang yang baik. Kamu harus memperhatikan caramu berbicara dan nada bicaramu tidak boleh terlalu kasar." "Aku mengerti, Bu." Ouyang Jing menambahkan, juga, "Xiao Fan, ketika saya menelepon Anda, saya mendengar nada bicara Paman Defu Anda sangat rendah, seolah-olah dia mengalami kesulitan. Sekarang Anda memiliki kemampuan, jika Anda benar-benar bertemu Paman Defu, jika Anda dalam kesulitan, bantulah jika kamu bisa. Jangan khawatir, Bu, aku tahu ini tanpa kamu harus memberitahuku." Ibu dan anak itu mengobrol beberapa kata lagi, lalu menutup telepon. Ketika Wang Suening keluar dari dapur, dia melihat Ye Bufan duduk di sofa sambil menonton TV, dan berkata dengan marah, "Kamu sangat tidak berterima kasih. Kamu duduk di sini menonton TV sendirian dan membiarkan pacarmu mencuci piring di dapur." Kata Bufan berkata, "Kakak, pacarmu palsu, tapi tamuku nyata. Jika aku tidak takut diracuni olehmu, aku bahkan tidak akan memasak untukmu." Wang Suening mendengus dingin dan bertanya, "Apa itu yang akan kamu lakukan hari ini?" "Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak hanya duduk di sini menonton TV." Bab 510, apa yang kamu pikirkan? Ye Bufan berkata, "Tentu saja tidak. Saya harus keluar nanti, tapi ini masih pagi." Wang Suening berkata, "Ada juga Humer di garasi, dan kuncinya ada di dalam mobil. Anda bisa keluar jika Anda mau, membutuhkannya." Petik 2. Tidak perlu. Ye Bufan tidak ingin terlalu menonjolkan diri dan memutuskan untuk menunggu dan naik taksi. Lalu dia bertanya, "Bukankah semua cewek suka mobil sport? Kenapa beli semua SUV? Lamborghini Bison adalah SUV berukuran besar. Tak disangka, ada Hummer berukuran lebih besar yang diparkir di rumah."
Wang Xuening mengerutkan bibirnya dan berkata, siapa bilang perempuan hanya bisa menyukai mobil sport, kenapa aku suka yang besar? Tidak ada, itu hobi pribadimu. Saat Ye Bufan mengatakan ini, senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Wang Xuening tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan marah, mengapa kamu tertawa? Itu tidak senonoh. Ye Bufan berkata, kamu terlalu sombong, bukankah tidak senonoh jika aku tersenyum? Apa yang kamu pikirkan di kepalamu? Peduli. Kamu, aku harus pergi bekerja. Ingatlah untuk kembali lebih awal di malam hari, kalau tidak aku tidak akan membiarkan pintu terbuka untukmu universitas pada siang hari. Meski ia dan Ouyang Jing tidak lahir dari ibu yang sama, mereka tumbuh bersama dan hubungan mereka sedekat saudara kandung. Kali ini saya datang ke sini tanpa menelepon terlebih dahulu, hanya untuk memberi kejutan pada adik saya. Dia naik taksi dan tiba di depan Universitas Jiangbei. Hari ini adalah hari terakhir bagi mahasiswa baru untuk mendaftar. Melihat pemandangan ini, aku memperhitungkan bahwa sudah waktunya sekolahku dimulai. Namun, dia tidak lagi perlu bersekolah. Dengan levelnya, dia tidak dapat belajar apapun di sekolah. Setelah berjalan ke gerbang sekolah, Ye Bufan menanyakan lokasi gedung asrama putri, lalu berjalan mendekat. Tepat ketika dia hendak berjalan ke bawah menuju asrama putri, 3 orang berjalan ke arahnya. Yang di tengah adalah seorang pemuda. Meski berpenampilan seperti siswa di sekolah, ia mengenakan setelan produk bermerek, mengenakan jam tangan emas berkilau dan rambutnya berkilau sebuah keluarga kaya. Di sebelah kirinya adalah seorang pemuda lainnya, yang berjalan mundur setengah langkah dan selalu memiliki senyuman tersanjung di wajahnya. Di sisi lain ada seorang gadis jangkung dengan rambut panjang diikat ekor kuda dan diikat di belakang kepalanya. Dia tidak memakai riasan di wajahnya, tapi dia tetap cantik. Kemeja putih dan celana jeans yang dikenakannya sedikit menguning karena dicuci, namun bersih dan rapi. Secara keseluruhan tampak seperti tetesan salju yang mekar, cantik dan bangga. Ye Bufan berhenti, karena gadis itu tak lain adalah adiknya Ouyang Jing. Di saat yang sama, Ouyang Jing juga mengetahui keberadaan Ye Bufan. Dia tertegun sejenak, jelas dia tidak menyangka akan melihat kakaknya di sini. Ketika dia yakin bahwa dia tidak mengenali orang yang salah, dia segera bergegas dengan gembira dan terjun ke pelukan Ye Bufan. Karena kondisi keluarga yang memprihatinkan, keduanya menyempatkan diri bekerja di luar saat liburan, bahkan terhitung ada beberapa hari yang hilang. Pemuda yang berjalan di tengah sedang berbicara dengan Ouyang Jing, tetapi tiba-tiba dia melihatnya melemparkan dirinya ke pelukan pria lain, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Setelah kegembiraan, Ouyang Jing meninggalkan pelukan Ye Bufan, tapi masih memegang lengannya dengan penuh kasih sayang dan bertanya, saudaraku, mengapa kamu ada di sini? Mengapa kamu tidak menelepon saya terlebih dahulu? Ye Bufan berkata, saya akan datang dan uruslah. Aku di sini untuk menemuimu. Pada saat ini, pemuda itu datang dengan wajah serius dan bertanya, Ouyang Jing, siapa ini? Ouyang Jing berkata, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah saudaraku Ye Bufan, dan ini murid seniorku Lu Fangwen. Petik 2. Oh, halo, kakak Ye. Ekspresi Lu Fangwen sedikit melembut ketika dia mendengar bahwa dia adalah saudara laki-laki Ouyang Jing. Dia menyapa Ye Bufan, dan kemudian bertanya, Xiao Jing, kenapa kalian tidak memilikinya nama belakang yang sama? Ouyang Jing tidak suka orang lain mengetahui bahwa dia dan Ye Bufan bukan saudara kandung, jadi dia berkata, nama keluargaku adalah nama ibuku. Lu Fangwen mengangguk, oh, itu saja, kata Ouyang Jing, senior, kakakku ada di sini. Petik 2. Ouyang Jing berkata, ini sangat memalukan, lupakan saja. Petik 2. Apa gunanya merasa malu? Aku seniormu, dan bukankah kakakmu adalah saudaraku? Lu Fangwen berkata, mari kita selesaikan saja. Ini hanya makan, tidak ada apa-apa. Dengan senyuman di wajahnya, saudara Ye, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Meskipun dia memiliki senyuman di wajahnya, tapi matanya penuh dengan penghinaan. Melihat pakaian Ye Bufan, dia tidak terlihat seperti orang kaya. Ye Bufan berkata, saya datang ke sini dengan taksi. Saya kebetulan punya mobil,
Ayo kita berkendara ke sana bersama-sama. Lu Fangwen berkata kepada Ouyang Jing lagi, kalian, saudara dan saudari, sudah lama tidak bertemu. Ayo ngobrol dulu. Ding Yue dan aku akan pergi ke tempat parkir. Menunggumu. Setelah mengatakan itu, dia membawa pemuda di sebelahnya dan berjalan menuju tempat parkir terlebih dahulu. Ouyang Jing memandang Ye Bufan dengan rasa malu, saudaraku, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Sulit untuk menolak kebaikan seperti itu. Karena mereka mengundang kita, ayo pergi. Oke, kata Ouyang Jing sambil memegang lengannya dan mengikuti di belakang. Mereka berjalan menuju tempat parkir bersama. Gedung asrama masih agak jauh dari tempat parkir, dan keduanya mengobrol sambil berjalan. Ye Bufan bertanya, siapa orang ini? Apakah dia pacarmu? Dia hanya merasakan niat buruk di mata Lu Fangwen saat memandang ke arah Ouyang Jing. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia tidak ingin adiknya dikaitkan dengan orang seperti itu. Tidak, dia hanya seniorku. Dia sudah lama mengejarku, tapi aku tidak menyukainya. Ouyang Jing berkata, dia dari kota Jiangbei. Keluarganya punya uang dan koneksi di sini. Dia membantu saya menghubungi seseorang selama liburan ini. Gaji seorang tutor 2 kali lipat dari harga biasanya. Sekarang setelah liburan selesai dan pekerjaan bimbingan belajar selesai, saya telah menghasilkan banyak uang, jadi aku tidak berani menolak. Membayar uang adalah cara membalas budi padanya. Kamu gadis, kamu telah banyak menderita selama ini. Ye Bufan mengusap kepala Ouyang Jing dan berkata sambil menatapnya dengan tajam, pakaian sederhana, ibu tidak memberikannya kepadamu beberapa waktu yang lalu. Apakah kamu sudah mengirimkan uang? Mengapa kamu tidak membeli pakaian yang bagus? Sudah menjadi sifat wanita untuk menyukai kecantikan, terutama gadis seusia Ouyang Jing. Alasannya kenapa dia berpakaian seperti ini adalah karena dia enggan mengeluarkan uang. Dulu, tidak apa-apa jika keluarganya tidak punya uang. Sekarang dia punya banyak uang, tentu dia tidak akan membiarkan adiknya menderita lagi. Dia diam-diam bersumpah untuk menjadikan adiknya putri kecil paling bahagia di dunia. Ouyang Jing tersenyum dan berkata, pakaianku sangat bagus, tidak perlu diganti. Kakakmu cantik alami dan terlihat bagus dalam segala hal. Tidakkah menurutmu aku tidak cantik? Artinya cantik, tapi tidak masalah kalau dipakai dengan baik. Pakaiannya akan lebih cantik, jadi jangan segan mengeluarkan uang. Sekarang kakakmu punya uang, dia bisa membeli apapun yang dia mau tanpa harus khawatir tentang itu lagi.